Mega putih di langit biru, sesaat wajahmu berubah kelabu. Apakah yang menimpamu? Mengapa wajahmu bermuram selalu? Namun Allah akan selalu memihakmu karena sikapmu yang kian membisu. Ini semua janjinya padamu. Cahaya yang menyinari membuat wajahmu putih kembali. Ini semua rahmat ilahi. Mega putih di langit biru, kini wajahmu putih berseri, membuat dunia terpaut hati. Ya Allah, inikah keadilanmu pada mega putih yang setia memujamu. Oh mega putih, engkau pujaanku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin ajma'in. Salam sejahtera, salam ukhuwah Islamiyah teruntuk sebuah sahabat bila dimanapun Anda berada. Semoga senantiasa sehat walafiat dan tetap semangat menjalani aktivitas kita, dan semoga Allah senantiasa meridhoi langkah kita, insya Allah. Amin. Alhamdulillah wa syukurillah binikmatillah la haula wala quwata illa billah. Di pagi ini kita diberi kesempatan kembali untuk kita sama-sama berkongsi sedikit ilmu ataupun pengalaman hidup yang semoga ada manfaatnya dan semoga mampu menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk kali ini saya akan berkongsi sedikit tentang makna dari musibah dan ujian. Dalam hidup kita sehari-hari yang kita jalani, pasti kita banyak mengalami berbagai macam ujian. Dan ujian itu sudah tentu barang yang diberikan kepada mereka yang mau belajar. Itu ujian. Artinya apa? Senantiasa istiqomah di jalan kebaikan. Tapi bagi mereka yang selalu ingkar terhadap kebenaran, mereka yang selalu sengaja melakukan dosa atau berbuat kemaksiatan, menenggelamkan dirinya ke dalam kemaksiatan, maka ada saatnya Allah menegur. Dan biasanya jika Allah telah menegur seseorang itu biasanya karena tidak menyadari dengan dosa-dosanya dan masih merasa bahwa
mereka adalah masih dalam posisi yang benar, sedangkan mereka merugikan diri sendiri dan orang lain. Oleh karena kita harus paham benar apa itu musibah ataupun apa itu ujian. Ketika kita melihat ataupun menerima banyak kejadian di sekitar kita, dan mungkin juga adalah di dalam keluarga kita sendiri. Karena saya sendiri, saya mempunyai dua orang ibu kandung, dua orang keluarga, yaitu keluarga ibu kandung dan ibu tiri. Jadi dari apa yang saya alami, saya bisa mengetahui, saya bisa memahami dan bisa mempelajari apa itu musibah dan apa itu ujian. Ya, jadi apa yang menimpa di kita semua itu ada pelajarannya. Dan bagi orang mukmin, ketika ia diuji dengan rasa sakit, mungkin karena dihianati ataupun mungkin dia tertimpa sakit, biasanya dia langsung menyadari. Artinya apa? Dia tidak sibuk menyalahkan orang lain dan menyalahkan dirinya sendiri. Dia langsung fokus pada Allah. Dia kembalikan semua kepada Allah dengan memperbanyak zikir, sholawat, membaca Al-Quran, dan mungkin juga melakukan sholat-sholat sunnah seperti sholat qiyamul lail, sehingga apa? Pintu rahmat terbuka. Ya, jadi jalan keluar itu ataupun ujian itu tidak berlarut-larut, walaupun bertubi-tubi tapi tidak berlarut-larut. Itu untuk menunjukkan bahwa di setiap kesusahan pasti ada kemudahan jika sabar, ikhlas menjalannya, dan pasti akan lebih baik ke depannya. Sedangkan orang yang Allah beri musibah itu biasanya teguran atau mungkin dikasih rasa sakit ataupun kehinaan itu hingga bertahun-tahun lamanya. Karena apa? Sengaja membutakan mata hatinya, bahkan mungkin sampai dibawa mati. Artinya dalam kematiannya itu dia tidak bisa mengucapkan kalimat Allah ataupun su'ul khotimah. Nauzubillah min dzalik. Oleh karena maka kita harus peka apakah yang dilakukan kita ini selama ini masih jalan Allah atau di jalan yang sesat. Apa buktinya jalan itu sesat? Misalnya merugikan diri sendiri. Biasanya orang yang ditimpa musibah itu karena dosa yang bertumpuk-tumpuk tapi tidak menyadari. Contohnya menyakiti seorang istri, mengkhianati seorang istri. Pada akhirnya setelah bercerai, si istri masih merasa luka di dalam hatinya, walaupun dia tidak mendoakan kejelekan mantan suaminya, tetapi Allah Maha mengetahui. Justru karena diamnya seorang yang sabar itu Allah bertindak. Allah memberikan satu musibah kepada orang yang menyakitinya, dan ini saya alami dalam keluarga saya sendiri. Ya, bahkan saya tidak hanya Allah gerakan untuk amar ma'ruf nahi mungkar di media-media ataupun di lingkungan-lingkungan kerja saya, bahkan keluarga saya sendiri. Apa yang dialami oleh ibu saya menjadi pelajaran buat saya. Bagaimana rasanya sakitnya orang yang dikhianati oleh seorang suami. Sehingga apa? Sampai-sampai saya Allah menciptakan sebuah lagu untuk saya tentang ibu.
Karena apa? Saya baru menyadari setelah dewasa itu bagaimana rasa sakit saya kita dikhianati oleh seorang suami. Walaupun sudah berusaha untuk berbuat kebaikan, namun karena satu hal, ibarat panas tahun dihapus oleh hujan sehari. Tapi Allah itu maha adil. Walaupun manusia, walaupun orang yang sabar itu tidak pernah meminta keadilan dari Allah, namun Allah sendiri yang turun tangan. Dan itu sudah menjadi hukum Allah, bukan hukum karma ya. Tidak ada hukum karma di sana. Hukum Allah itu, siapa yang menanam kebaikan, dia akan mendapat kebaikan. Begitu pula sebaliknya. Kalau seorang itu selalu menanamkan keburukan, menyakiti orang lain, bahkan dia sendiri tak sadar, maka Allah akan timpakan satu musibah. Dari penyakit yang tiba-tiba mungkin membawa kehinaan bagi dia sendiri. Bahkan tidak sembuh-sembuh. Ini terjadi pada keluarga saya sendiri. Dan saya tetap berada di tengah-tengah. Karena posisi saya adalah seorang muslimah. Walaupun itu ayah saya, waktu ibu saya. Saya tak pernah mengadili mereka. Saya minta sama Allah, ya Allah, tunjukkanlah kebenaran. Siapa yang benar, siapa yang salah. Maka otomatis dengan usaha kita untuk selalu berada di jalan Allah, maka Allah sendiri yang akan turun tangan dan menunjukkan inilah yang benar, inilah yang salah. Oleh karena sahabatku, pentingnya kita selalu muhasabah diri. Karena ciri orang mukmin itu senantiasa muhasabah diri. Jadi ketika walaupun dia sendiri melakukan kesalahan, dia tak pernah egois. Dia langsung bertobat. Walaupun itu mungkin kesalahan itu sekedar kesalahan di mata manusia, mungkin di mata Allah, karena kenyataannya Allah yang menurunkan azab kepada orang yang zalim. Tapi kita jangan egois. Kita itu gak luput dari dosa. Terus karena kita, walaupun kita mungkin dari pandangan Allah gak bersalah, Allah tunjukkan kita gak bersalah, tetap saja kita harus banyak istighfar. Dan insya Allah balas dengan kebaikan. Dengan apa? Diberikannya zuriat yang soleh-solehah. Dan ingat ya, zuriat yang soleh-solehah itu bukan berarti yang gak pernah salah. Karena saya sendiri, bagaimana saya mengajarkan anak-anak saya. Dan saya, apalagi mereka yang sudah tumbuh dewasa, maka saya walaupun saya kadang menasihati, saya utamakan adalah memberi contoh. Memberi contoh karena apa? Kata-kata kita akan berbalik kepada diri kita sendiri. Kita akan malu. Kita sendiri melakukan sesuatu yang buruk, kenapa kita mencegah anak untuk tidak berbuat buruk? Oleh karena kita, pentingnya kita ada sebagai orang tua itu harus berhati-hati. Artian banyak tirakat ataupun istighfar, banyak amalan soleh. Dengan sendirinya Allah yang akan mengarahkan anak-anak. Karena alhamdulillah anak-anak saya pun tanpa saya ajari, mereka bisa menyesuaikan dengan saudara tirinya, bahkan begitu sayang. Bahkan sekarang itu anak saya belajar berniaga atau berdagang, dia mengajak adik tirinya. Walaupun saya sebenarnya bukan mengajari keburukan, agar anak saya itu mandiri, berdiri sendiri. Artinya boleh kita membantu adik tiri, tapi sebisanya kita berusaha sendiri. Ya, dalam artian agar apa? Agar dia terfokus, jadinya ya dia bisa berusaha tanpa harus melibatkan orang lain. Ya, alhamdulillah sampai sekarang
masih bekerja sama dengan adik tirinya, karena saya sendiri dari kecil menjaga adik-adik tiri sampai mereka besar, bukan besar, mungkin dari bayi sampai usia kelas 1 SD. Jadi saya tidak pernah punya rasa iri ataupun apalagi namanya berebut. Nah, sampai sekarang saya hanya mereka apalagi mereka sudah tumbuh dewasa, mereka sudah punya prinsip sendiri. Nah, saya hanya mendoakan yang terbaik. Kalaulah mereka salah, tolong tegurlah ya Allah. Nah, kalau mereka kembali ke jalan Allah, itu saja. Jadi kita tidak berhak ikut campur, tetapi kita cukup kalau terlihat di depan mata salah, maka lekaslah untuk mengingatkan, walaupun itu keluarga kita sendiri, karena semua itu berawal dari keluarga kita sendiri. Bagaimana kita mau mendidik anak-anak kita, mau mendidik orang lain, sedangkan anak kita sendiri akhlaknya buruk. Nah, ini perlu perjuangan, benar-benar perjuangan. Jadi tidak cukup kita hanya menasihati anak, akan tetapi dengan memberikan contoh yang baik. Ya, ini sangat beratnya. Kita ujian yang bertubi-tubi, kadang kita harus konsisten, harus memegang prinsip kita sebagai seorang muslim. Nah, inilah perjuangannya. Jadi seorang mukmin itu ketika dia diuji oleh Allah, dia langsung fokus ke Allah, minta pertolongan Allah. Dia tidak dia sempat untuk memikirkan minta tolong sama ibu, sama keluarga, baik dari segi materi maupun mungkin ketika kita ditimpa penyakit. Dan insya Allah itu cuma hanya sekejap. Biasanya orang mukmin itu dia diuji berat, tiba-tiba diuji berat, ketika itu juga tidak sampai lama Allah mengangkatnya. Itu untuk mengangkat derajat seorang mukmin. Iya, karena apa? Karena ketika diuji itu, di samping Allah yang menguji, iblis diberikan izin oleh Allah untuk menggoda kita. Oleh karena ketika kita sakit mendadak, misalkan tiba-tiba kita sakit sekali sampai kita jalan pun susah, maka ketika kita harus sadar yang menjadikan kita sakit itu Allah. Walaupun iblis menggoda kita dengan sakit, sedih, was-was, itu biasanya orang sakit seperti itu. Makanya orang sakit banyak yang tidak menunaikan sholat, padahal justru ketika kita sakit itu harus ingat kematian itu di depan mata kita. Oleh karena kita sakit, perbanyak istighfar, perbanyakkan ingat Allah, bangunlah malam minta tolong sama Allah, karena Allah itu maha mendengar. Dan sudah barang itu hanya paling beberapa hari Allah angkat sakit kita. Dan seorang mukmin itu tidak pernah meminta untuk cepat disembuhkan, tidak pernah. Ketika ia ditimpa ujian, sakit misalkan, dia minta sama Allah, ya Allah, kalau sakit ini engkau ridho, aku ridho ya Allah. Akan tetapi janganlah engkau menjadikan sakit ini beban buat keluargaku, orang sekitarku. Maka jika engkau ridho ya Allah, jemputlah aku dalam keadaan yang ridho dan mati dan hadaan husnul khotimah. Dan jikalau sakit ini sebagai ujian untuk mengangkat derajat, untuk memberikan kebaikan untukku, dan aku masih bisa bermanfaat buat orang lain, maka sembuhkanlah ya Allah. Sehingga walaupun dia dalam keadaan sakit kayak apa, dia berupaya untuk sholat, walaupun dia nggak bisa jalan, dia tetap berusaha untuk berdiri, karena dia ingin pertolongan Allah.
Maka dengan usaha, dengan doa, ikhtiar. Misalkan kalau kita sakit adanya kita jadi lantaran, sebab misalkan kita ada pohon, daun sirih atau apa saja yang menjadi lantaran, kita pakai, jangan kita sombong. Kita lantaran itu kita misalkan direndam dengan air wudhu, kita bacakan ayat Al-Quran atau Al-Fatihah, sholawat dan sebagainya, kita ruqyah sakit kita sendiri. Jadi sebenarnya meruqyah itu nggak harus orang lain, kita sendiri malah justru lebih mustajab. Kita ruqyah sendiri, membacakan bacaan ayat kursi, Al-Fatihah atau apa saja, karena semuanya sebagai lantaran, penyembuhnya adalah Allah. Dan kalau kita menempelkan sesuatu pada yang sakit itu, usahakan kita membaca takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dengan sepenuh hati bahwa Allah yang maha segalanya, Allah yang maha menyembuhkan. Maka insya Allah dalam waktu mungkin 3 hari kemudian penyakit itu Allah angkat. Kalau memang Allah memperpanjang umur kita, bahwa yang memperpanjang umur kita itu lebih baik dari sebelumnya. Kita ingin beribadah sebaik mungkin, lebih baik, maka Allah pun akan berikan kesembuhan dan kita bisa bekerja dan beraktivitas kembali. Intinya apa, sahabatku? Kita itu kalau diuji itu jangan menyalahkan orang lain, terus bersedih hati, itu sebenarnya godaan setan. Seperti penyakit itu sebenarnya di samping untuk ujian Allah, itu iblis yang masuk ke dalam tubuh kita. Mungkin dia melalui perut, kaki kita, ataupun bagian-bagian sensitif kita, di mana iblis itu ingin menghancurkan kita, menghinakan kita, seolah-olah itu kita ahli maksiat. Maka seorang mukmin itu akan berupaya melawannya dengan terus berupaya menyembuhkan sekuat tenaga tanpa harus melibatkan orang lain. Ini juga dialami oleh almarhum Guntur ataupun Ibnu Groho. Jadi menurut informasi dari adiknya, beliau itu mengatasi semuanya itu sendiri, bahkan dia tayamum karena orang tuanya non muslim. Jadi sakitnya tidak terasa, yang dirasakan adalah nikmat ibadah, nikmat syukur. Karena bagaimanapun karena dia itu yakin dengan janji Allah. Kalau semua dijalani dengan sabar, ikhlas, Allah akan datangkan penawarnya. Apapun doanya dimakbulkan. Almarhum itu sangat luar biasa, walaupun dalam keadaan lumpuh dia masih berkeinginan atau punya cita-cita untuk menikah. Jadi saya tidak tahu bahwa kata-kata yang dia luahkan itu ditujukan untuk saya, doa-doa itu ditujukan untuk saya, bahwa dia ingin orang yang dicintainya itu bangga kepadanya, bangga, calon maunya adalah selalu bangga kepadanya. Dan ternyata itu wujud dalam diri saya. Nah, saya sendiri bangga. Bagaimana tidak bangga? Itu orang yang dalam keadaan sakit, dia masih tetap semangat melawan kesedihan, melawan rasa sakit luar dan dalam. Insya Allah ya, semoga apa yang saya kongsikan bermanfaat. Insya Allah saya akan lebih banyak menceritakan kisah almarhum, bagaimana beliau menghadapi penderitaannya hingga dia insya Allah wafat dalam keadaan husnul. Dan saya belajar dari beliau. Allah memberikan guru yang baik, yaitu almarhum sendiri. Bagaimana di usia saya itu harus fokus kepada Allah. Bagaimana saya harus berjuang keras agar pada saat Allah menjemput saya
mati dalam keadaan husnul khotimah, aslinya di jalan Allah. Walaupun mungkin banyak ujian yang tiba-tiba datang, karena ujian itu sebenarnya untuk menguatkan kita, bukan untuk melemahkan. Sehingga apa? Kedepannya tuh akan lebih yakin dengan ujian yang kita alami satu demi satu. Itu kita bisa menyimpulkan, oh bagaimana keadilan Allah itu. Ternyata Allah itu maha mengetahui hati kita. Allah itu maha mengabulkan doa kita. Oleh karena pentingnya apa? Iman. Jadi tanpa iman semua tidak akan bernilai ibadah, semua tidak akan rasa nikmat. Jadi intinya apa sahabatku, ketika kita diuji oleh Allah dengan apapun, kita langsung istighfar, perbanyak istighfar. Kita banyak mengingat Allah, baca ayat Allah, baca sholawat. Insya Allah sendiri yang akan menghibur kita. Jadi apa? Ya, hati kita tetap tenang menghadapi semuanya. Oleh karena pentingnya ilmu. Jadi intinya ya, semoga kita dipertemukan oleh Allah untuk saling mengingatkan, karena saya juga pun masih dalam tahap belajar menjadi orang yang baik. Walaupun itu susah karena kita harus sering menghadapi ujian. Kita belajar bersabar, kita pun akan diuji dengan mungkin anak majikan yang rasanya menjengkelkan gitu. Itu sebenarnya itu ujian Allah. Jadi jangan kita mengatakan kita sabar tapi kita tidak mau diuji oleh Allah. Dan kita ingat, kita manusia biasa ya, kadang-kadang kita pun ada rasa tidak suka, tapi intinya kita niatkan kalau kita menegur seseorang, menasihati seseorang itu karena Allah. Artinya apa? Kita ingin menginginkan kebaikan dari orang tersebut agar bisa lebih baik ke depannya. Dan Allah yang maha mengetahui niat kita. Kalau niat kita baik, insya Allah orang dengan sedikit demi sedikit akan sadar. Jadi intinya kita semua dipertemukan adalah untuk saling mengingatkan. Apapun kejadian yang mungkin mustahil dalam pandangan manusia, tapi terjadi, itulah yang namanya kebenaran. Kita harus belajar menerima kebenaran apapun yang Allah berikan. Agar apa? Iman kita bertambah. Iman kita bertambah. Sehingga apa? Kebahagiaan kita pun bertambah. Jadi kebahagiaan itu bukan ketika kita sudah menikah, kita sudah memiliki rumah, kita memiliki segalanya. Kebahagiaan itu tumbuh di saat kita belajar untuk memenuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin ujian kita semakin berat, kita berusaha untuk sabar dan ikhlas, maka Allah semakin bahagiakan kita. Allah bahagiakan kita dengan berbagai macam cara. Karena kebahagiaan itu tidak bisa dilihat. Jadi jangan memandang orang itu dari zahirnya. Oleh karena pentingnya kita untuk terus belajar, dan semoga pertemuan kita kali ini ada manfaatnya. Saya cukup sekian. Dan insya Allah akan saya sambung lain waktu, dan semoga Allah senantiasa meridai kita semua, insya Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.